Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar pengembangan budaya positif di sekolah. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Sambutan Kepala Sekolah TK Kartika 928. 2. Pemaparan dari Ibu Friska Widyastuti. Acara pertama, sambutan Kepala TK Kartika 928 kepada Ibu Acara pertama, sambutan Kepala TK Kartika 928 kepada Ibu Muri Susilawati. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan seminar dalam rangka kegiatan guru penggerak dengan tema transformasi pendidikan menuju tercapainya manusia merdeka. Semoga dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sampai selesai, dan kegiatan ini bisa berimbas dan mengimbaskan di sekolah kita agar semakin maju dan semakin apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan menjadi lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan budaya positif di sekolah dengan tema transportasi pendidikan menuju tercapainya manusia merdeka. Next, Bu. Nah, ibu-ibu, di sini kita setuju atau tidaknya tentang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid atau anak. Setuju tidak, ibu-ibu? Tergantung itu. Oh ya. Nanti yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Kita kunci dulu jawaban ini ya. Nah, kita next, Bu. Nah, dalam topik diseminasi pada hari ini, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Lagi. Nah, di sini ada gambar apa, Ibu? Tangan. Ada gambar tangan. Sedang apa ya? Tangannya ya. Sedang menggenggam. Ya. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal itu siapa yang bisa mengendalikan dan mengontrol diri kita. Nah, di sini ada gambar. Ini ada maknanya ya, Ibu, gambarnya. Ya, di sini ada tangan menggenggam. Nah, sekarang kita mulai praktek ya. Genggam tangan kita. Nanti dulu ya. Muri menggenggam, Ibu Tiwi tidak menggenggam, berusaha untuk membuka genggaman Ibu Muri. Coba. Nah, sekuat apakah? Nah, bisa nggak Ibu Tiwi? Nggak bisa. Membuka genggaman Bu Nggak Muri? bisa. Tidak bisa. Sekarang gantian coba. Bu Tiwi yang menggenggam, Bu Muri yang menarik. Ditarik. Berusaha membuka, dibuka. Pokoknya sekuat tenaga. Bisa Bu Muri? Tidak bisa. Oke. Dalam praktek ini membuktikan bahwa disiplin positif dan nilai kebajikan universal adalah yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Begitu juga kita dalam mengajar ya, Bu ya. Kita dalam mengajar itu tidak boleh memaksakan apa kehendak anak itu tidak boleh dipaksakan. Jadi anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi Bu Guru hanya menuntun dan memberikan motivasi.
Itulah gunanya kita sebagai guru dengan kurikulum merdeka seperti ini. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi dalam praktek yang memiliki kontrol adalah siapa, Ibu? Diri kita sendiri. Ada aja nih, Bu. Kita respon dan teori kontrol atau pilihan. Dulu kita memakai dengan stimulus respon, tetapi untuk kali ini kita memakai teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini kita di stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini maksudnya apa, Ibu-ibu? Nah, di sini kita ingin guru yang zaman dulu ya, Bu ya. Kita ingin seperti, pokoknya anak itu harus seperti apa yang kita mau. Misalnya kita mau menggambar jeruk. Nah, kita menggambar harus sesuai dengan kita, dengan keinginan kita. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada anak yang suka mewarnai jeruk itu tidak kuning. Nah, di situ kita lihat dalam prakteknya misalnya mewarnai warna jeruk itu hitam. Nah, kita jangan selalu bilang salah kalau jeruk itu warnanya hitam, bukan warna hitam tapi oranye. Nah, dalam kurikulum merdeka kita harus menanyakan dulu kepada anak. Nah, ini kenapa warna jeruknya kok diwarnai warna hitam ya? Oh, ini Bu Guru, karena jeruknya sudah busuk. Nah, jadi anak itu mempunyai alasan kenapa dia mewarnai seperti itu. Ya, yang kedua adalah perilaku buruk dinilai sebagai kesalahan. Contohnya seperti ini ya, Bu ya. Kalau misalnya anak itu suka naik-naik kursi, ya Bu Titia, suka naik-naik kursi, terus kita membuat jangan naik kursi. Nah, itu tidak boleh. Nah, kenapa dia naik kursi? Karena dia ingin melihat ada apa yang kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang dulu stimulus kita memakai stimulus respon, tapi untuk kali ini kita memakai teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Dalam teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya dalam pengajaran ini ya, Bu ya. Dalam pengajaran itu kita misalnya mengajari tentang mewarnai gambar jeruk. Nah, di situ kita mewarnai gambar jeruk kan biasanya warnanya oranye ya, Bu ya. Tapi ada anak yang mewarnainya warna hitam atau coklat. Nah, kita tidak boleh bilang salah, ini warna jeruk bukan warna hitam. Nah, itu tidak boleh ya, Bu ya. Nah, yang bolehnya seperti ini, kita tanyakan dulu kenapa ya, misalnya Lovely kenapa warnanya hitam, kenapa warnanya coklat jeruknya. Ini karena buahnya busuk Bu Guru. Nah, mereka mempunyai alasan sendiri kenapa mereka memberi warna hitam. Yang kedua, perilaku buruk dinilai sebagai kesalahan. Dalam teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam contoh dalam pembelajarannya, ketika anak memanjat meja, naik ke atas meja ya Bu ya, dia melihat ke jendela. Nah, di situ kita sebagai guru, jangan naik meja, nggak boleh, gitu. Tidak boleh seperti itu, karena kita harus menanyakan dulu kenapa dia menaiki meja. Nah, di situ ternyata dia menaiki meja karena dia ingin melihat situasi di luar jendela. Nah, yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dalam stimulus responnya, dalam teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang kita praktekkan, bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita apa yang kita inginkan, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang orang lain inginkan. Nah, yang keempat, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teorinya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam stimulus responnya, saya
lain. Jadi itu istilahnya dalam apa? Kita mengajar, guru itu mengintimidasi gitu ya Bu ya, murid agar harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi dalam kurikulum merdeka saya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah di situ anak berusaha untuk merdeka dalam pembelajarannya, tidak perlu dipaksakan. Bu guru hanya menuntun sesuai dengan apa yang diajarkan. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini pada awal masuk sekolah, anak disuruh masuk paksa misalnya ya, tidak mau masuk ke kelas. Jadi kita sebagai guru dalam waktu itu stimulus responnya kita harus berusaha masuk anak itu supaya masuk ke kelas. Tapi dalam kurikulum merdeka kita tidak boleh memaksakan, jadi kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, harus berkolaborasi dengan orang tua murid. Benar kan Ibu ya? Pada waktu itu anak pas baru masuk sekolah kan banyak yang rewel ya Bu, banyak yang rewel. Nah itu tidak boleh dipaksakan dulu, jadi butuh adanya adaptasi. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Di sini dalam stimulus respon dalam menang kalah itu, jadi kita harus berusaha untuk supaya nurut anak itu ya kepada kita. Tapi dalam kurikulum merdeka model berpikir harus menang-menang. Jadi kita harus sebagai guru harus memasuki dunia anak dulu dan mendalami anak itu apakah ada masalah atau tidak. Jadi harus ada butuh bimbingan ya Bu ya. Apa makna disiplin menurut Ibu-ibu? Mungkin ada itu makna disiplin seperti apa pandangan kita sebagai guru? Bu Titi mungkin ada pandangan? Disiplin itu apa ya? Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu artinya kita berusaha untuk apa Bu? Mendisiplinkan supaya mematuhi peraturan yang kita berikan. Next Bu Titi. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di sekolah ya. Di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, jelas ya mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Kita berusaha untuk supaya anak didik kita supaya lebih mandiri lagi di mana menyekolahkan di sekolah. Yang ketiga adalah benaran kritis. Benaran kritis itu anak yang suka merasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang besar. Yang keempat adalah rasa gotong royong, bekerja sama dengan temannya. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Jadi anak itu selalu mengetahui makanan khasnya, kebudayaan daerahnya. Jadi tidak boleh harus bersatu. Misalnya ada kebetulan di wilayah kita ada macam-macam suku bangsa ya Bu. Ada dari Papua, ada dari Kalimantan. Jadi kita harus berusaha menyatukan dari bahasanya, dari makanannya, dari semuanya, kebiasaannya harus kita satukan ya. Yang terakhir adalah kita mendidik anak dengan kreatif dalam segala hal ya Bu ya. Next Bu Titi. Inilah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini perilaku manusia ini didorong dari motivasi eksternal
eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Selanjutnya motivasi dari internal, dari diri kita untuk menghargai diri saya. Next, Bu Titi. Selanjutnya adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Next. Nah, selanjutnya yaitu menurut ibu-ibu gimana kalau misalnya kita mempunyai hukuman, diberikan penghargaan, anak yang tidak mematuhi peraturan agar dia mohon nurut, kita bujuk dengan penghargaan, benar nggak ya? Benar tidak ya? Nah, di sini, kita lihat kan kita tadi misalnya diberikan penghargaan atau imbalan, benar ya menurut pandangan kita. Tetapi itu hanya dapat hanya dapat berjangka pendek ya ininya, dan ini sangat tidak menghukum. Nah, penghargaan menolak hubungan, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi bukan dari intriksi dalam diri sendiri, kesadaran mereka untuk mau berubah, tetapi hanya dengan memberikan imbalan atau penghargaan baru dia mau melakukannya. Jadi ada sisi positif juga, ada sisi negatifnya. Next, Bu Titi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Kita lihat penghargaan yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak itu kalau misalnya tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan, lalu kita beri imbalan atau hadiah, nanti ada ketergantungan sendiri ya. Jadi setiap dia mau melakukan sesuatu harus dengan imbalan ya Bu ya. Sebenarnya tidak bagus juga sih ya Bu. Nah, next Bu Titi. Nah, sekarang saya mau bertanya, kita akan melihat tindakan seorang guru terhadap murid. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bu? Nah, kita berusaha bersama mencerna ya Bu ya. Nomor 1, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi. Ya, dia disuruh menulis terlambat. Terlalu banyak kan 100 kali. Iya, apa Bu? 100 kali Jadi terlalu banyak. hukuman atau konsekuensi? Iya, berarti hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Yes, konsekuensi. Konsekuensi Karena kan terjadi kalau ada kesepakatan. Oke, pintar ya, bagus ya Bu. Karena dia itu juga bisa kalau memang sepakat, ya nggak begitu berarti dong. ya. Kita itu konsekuensi ya Bu ya. Yang ketiga, murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, Maksudnya kan ini masih sekelas TK toh. Iya, Masa iya benar, Bu. push up. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Iya. Karena memberikan Ya, karena dia berusaha untuk bertanggung Bertanggung jawab. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, karena mempunyai tanggung jawab. Lalu yang keenam, murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. hukuman. Mana itu? Karena tidak menggunakan Disuruh Sepatu seharian loh. seharian. hukuman ya. Iya. Dan Kalau selanjutnya itu hukuman
kita semua. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.